Hello Wanderers, jadi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan memperoleh suntikan modal senilai 4,3 triliun dari APBN. Suntikan modal tersebut diperoleh setelah pemerintah menyetujui penyertaan modal negara dan komitmen pendanaan dari China Development Bank. Masuknya investasi pemerintah melalui PMN kepada PT KAI selaku pemimpin konsorsium yang dulu Wika dan sekarang KAI, Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa mempercepat penyelesaian pengerjaan proyek setelah sempat tersendat akibat pandemi. Dirut KCEC memaparkan struktur pembiayaan KCJB adalah 75% dari nilai proyek dibiayai oleh CDB, jadi 75% itu dibiayai oleh China Development Bank. Jadi perusahaan Indonesia dan perusahaan China itu meminjam ke Development Bank, dan 25% itu dibiayai dari ekuitas konsorsium, jadi patungan seperti itu. Dari 25% itu, sebesar 60% berasal dari Indonesia karena menjadi pemegang saham mayoritas. Dengan demikian, Sobat Maju, pendanaan dari konsorsium Indonesia ini sekitar 15% dari proyek, sedangkan sisanya sebesar 85% dibiayai dari ekuitas dan pinjaman dari China Development Bank tanpa adanya jaminan dari pemerintah Indonesia loh. Dan 15% itu adalah 4,3 triliun. Yang total bengkaknya itu sekitar 27 triliun ya. Jadi sisanya itu dibiayai oleh perusahaan China dan serta pinjaman dari Development Bank. Jadi perusahaan Indonesia dan China itu meminjam gitu. Dan Sobat Maju jangan khawatir, tidak ada jaminan pemerintah, hanya B2B. Tetap B2B. Jadi PMN Indonesia yang dialokasikan pemerintah sebesar 43 triliun digunakan untuk pembayaran base equity, capital atau kewajiban. Hal ini disebutkan progres pembangunan KCJB telah mencapai 80%. Untuk rangkaian gerbongnya, proyek tersebut sudah memasuki tahap produksi dan kita tahu sudah selesai ya sebagian. Dengan sistem manajemen mutu terstandarisasi internasional ISO 9001. Jadi KCJB adalah proyek PSN yang dibangun melalui kerjasama Indonesia dan China yang pengerjaannya menggunakan teknologi tinggi sobat, sehingga bisa menjadi suatu lompatan ya bagi Indonesia untuk menjadi negara hebat, negara kuat dengan negara maju. Terlebih kedua negara juga telah melakukan transfer of knowledge ya, sehingga para pekerja di Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. Mantap Indonesia, kita serap-serap saja nih Tiongkok, agar kita maju, kita mandiri, dan kita bisa mengembangkan lebih baik lagi. Dan bahkan bisa mengalahkan Tiongkok loh, kalau kita manfaatkan ilmunya, kita pelajari lagi dan meningkatkannya. Oke sobat, I see you on the next video.